Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Bab pertama adalah kita akan mengetahui keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam. Pra-Islam artinya sebelum Islam. Yang pertama adalah kita akan menjelaskan keadaan geografis Jazirah Arab. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di negara yang sekarang dikenal dengan Kerajaan Arab Saudi. Ibu kota Arab Saudi adalah Riyadh. Arab Saudi merupakan salah satu negara yang terletak di Jazirah Arab. Negara lainnya adalah Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Kuwait. Penduduk bangsa Arab sebagian besar tinggal di daerah ini. Oleh karena itu, jazirah ini dinamakan Jazirah Arab. Sebagian besar wilayah Jazirah Arab terdiri atas padang pasir atau gurun. Wilayah gurun di Jazirah Arab meliputi 4 wilayah gurun utama. Di bagian utara terdapat gurun An-Nafud. Wilayah ini disebut juga dengan Sahara Langit. Pasir yang terdapat di gurun ini sangat lembut. Pasir yang lembut ini dapat membenamkan kaki orang yang menginjaknya. Di bagian selatan terdapat gurun Rub al-Khali. Gurun ini merupakan dataran yang keras, tandus, dan memiliki pasir yang bergelombang. Di sebelah barat terdapat gurun Arabia. Gurun ini terletak di wilayah Hijaz dan memanjang ke selatan sampai ke Yaman. Tanahnya sangat tandus dan memiliki udara yang sangat panas. Di bagian timur terdapat gurun Harat. Daerah ini juga memiliki tanah yang tandus dan gersang. Sebagian besar penduduk wilayah gurun adalah kaum Badui. Mereka datang di musim hujan untuk menggembalakan ternak. Di musim panas, mereka pergi untuk mencari daerah gembalaan yang lebih baik. Kemudian, selanjutnya adalah Ustadz akan menjelaskan keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama adalah penduduk Jazirah Arab. Di Jazirah Arab ini terdapat 3 suku bangsa. Yang pertama adalah suku Arab kuno, atau disebut juga Al-A'rab Al-Ba'idah. Suku ini merupakan bangsa Arab paling kuno yang saat ini telah punah. Sejarah suku ini diketahui dari kitab-kitab Samawi. Kabilah yang terkenal di antaranya adalah Ad, Samud, Tasem, Judais, dan Imlak. Yang kedua adalah suku Arab asli, atau disebut juga dengan Al-A'rab Al-Aribah. Suku ini merupakan penduduk yang sejak semula mendiami Jazirah Arab. Mereka keturunan Qahtan dan terdiri atas 2 suku, yaitu Himyar dan Kahlan. Mereka mendiami wilayah Hijaz, Arab Tengah, Oman, dan Yaman. Yang ketiga adalah suku Arab pendatang, atau disebut juga dengan Al-A'rab Al-Musta'ribah. Suku ini merupakan keturunan Nabi Ismail yang melahirkan suku Adnan. Suku Adnan menurunkan 4 suku utama, yaitu Mudar, Amar, Ishad, dan Rabi'ah. Suku Amar menurunkan suku Quraisy. Dari suku Quraisy inilah lahir Nabi Muhammad SAW. Dilihat dari tempat tinggalnya, bangsa Arab ada yang tinggal di pedalaman dan ada yang tinggal di perkotaan. Penduduk pedalaman tidak mempunyai tempat tinggal atau perkampungan tetap. Mereka mengembara dari daerah yang satu ke daerah lainnya. Mereka berpindah-pindah dengan membawa binatang ternak untuk mencari sumber air dan padang rumput. Sebaliknya, penduduk perkotaan telah mempunyai tempat tinggal tetap di kota-kota. Mata pencaharian mereka adalah berdagang dan bertani. Mereka memiliki kecakapan berdagang dengan baik dan cara bertani yang cukup maju. Yang kedua adalah
sifat dan watak bangsa Arab. Pertama, sifat dan watak terpuji bangsa Arab. Satu adalah pemberani. Sifat pemberani merupakan sifat yang menonjol pada bangsa Arab. Kehidupan di padang pasir sangat liar. Mereka selalu berpindah dan mengembara. Oleh karena itu, mereka selalu membawa senjata untuk melindungi diri dalam perjalanan. Kehidupan yang keras seperti itu membuat mereka memiliki keberanian yang tinggi. Mereka berwatak pencemburu dan cepat naik darah. Dengan watak seperti itu, masalah yang kecil bisa menyebabkan perang besar. Watak pemberani ini memiliki peran besar dalam pengembangan Islam. Mereka berdakwah dengan semangat dan penuh keberanian. Dengan demikian, agama Islam tersebar luas dalam waktu singkat. Kedua adalah suka hidup bebas. Hidup bebas sudah menjadi kebiasaan suku Badui sejak dahulu. Mata pencaharian mereka adalah memelihara ternak dan berdagang. Mereka berpindah-pindah untuk mencari tempat yang subur dan ramai. Kebiasaan mengembara dan berdagang tersebut menimbulkan semangat kebebasan dalam masyarakat Arab. Kecintaan mereka terhadap kebebasan ini menyebabkan mereka tidak pernah dijajah bangsa lain. Ketiga, memenuhi janji. Bangsa Arab menganggap janji sebagai utang. Oleh karena itu, setiap berjanji, mereka berusaha memenuhinya. Bahkan, mereka lebih suka membunuh anaknya daripada mengingkari janji. Mereka juga lebih suka membakar rumahnya daripada mengingkari janji. Yang keempat, pantang mundur. Bangsa Arab memiliki watak pantang mundur. Apabila mereka menginginkan sesuatu, tidak ada orang yang bisa menghalanginya. Mereka akan menghunus pedang untuk menghancurkan penghalangnya. Oleh karena itu, sering terjadi peperangan antar suku bangsa Arab. Peperangan itu biasanya disebabkan oleh perebutan kekuasaan atas suatu wilayah yang subur. Mereka tidak mempedulikan kematian yang bisa menimpa siapa saja. Kelima adalah suka menolong. Bangsa Arab memiliki watak suka menolong. Rasa senasib dan solidaritas sangat kuat dalam satu suku. Apabila seorang anggota suku diserang musuh, semua anggota suku akan membelanya. Mereka rela mengorbankan apa saja dalam membela saudaranya. Itulah sebagian sifat dan watak bangsa Arab. Sifat dan watak itu sudah mendarah daging sejak zaman dahulu. Kita harus dapat mencontoh sikap-sikap yang baik tersebut ya. Yang kedua adalah sifat dan watak tidak terpuji bangsa Arab. Pertama, menyembah berhala. Sebelum Islam datang, bangsa Arab menjadikan Ka'bah sebagai pusat penyembahan berhala. Mereka meletakkan tidak kurang dari 360 berhala di sekitar Ka'bah. Mereka juga meletakkan berhala-berhala itu di Bukit Sofa dan Marwa. Selain itu, mereka juga menyembah bebatuan atau pepohonan yang mereka anggap angker. Mereka percaya bahwa benda-benda tersebut memiliki kekuatan. Mereka pun memberikan sesaji di hadapan benda-benda tersebut agar diberi keberhasilan dalam hidup. Kedua, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Bangsa Arab merasa terhina jika memiliki anak perempuan. Mereka beranggapan bahwa anak perempuan tidak mampu diajak berdagang ke negeri yang jauh. Anak perempuan juga tidak kuat berperang. Mereka juga menganggap anak perempuan sebagai beban dan pembawa sial. Itulah sebabnya bangsa Arab tega mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Mereka lebih suka tidak mempunyai anak daripada memiliki anak perempuan. Perbuatan itu adalah perbuatan yang keji dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ketiga adalah memperistri perempuan bekas istri ayahnya. Pada waktu itu, bangsa Arab menganggap bahwa perempuan sebagai harta warisan. Seorang laki-laki biasanya memiliki istri lebih dari satu. Pada saat meninggal, istri-istrinya itu akan diwariskan kepada anaknya. Perbuatan itu juga merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Yang keempat adalah
berpesta pora dan mabuk-mabukan. Kebiasaan ini dilakukan bangsa Arab apabila mereka mendapat keberhasilan. Dalam pesta tersebut, mereka meminum khamr dan minuman keras lainnya. Meminum khamr menjadi kebanggaan mereka. Mereka merasa bangga apabila bisa meminum khamr lebih banyak dari temannya. Padahal minuman keras sangat dilarang oleh agama Islam. Sekian dari Ustadz, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.